my name is Celine Labyrinth. Now I will read about wait, about Tuhan Mencintaimu, karya Marcus Marlon, seorang imam, dengan tema baru. Nil Nabi Soleh adalah kata-kata pengkhotbah yang berarti tidak ada yang baru di bawah matahari. Kata-kata tersebut mematahkan semangat kita dalam menyikapi tahun baru 2011. Mungkin di antara kita sudah berniat untuk hidup baru, semangat baru, dan banyak perabot baru yang sudah kita siapkan dalam menghadapi tahun yang baru. Sesuatu yang baru pasti menarik. Kalau kita melihat entertainment di televisi-televisi swasta, ada acara yang berisi puji-pujian dan keterpesonaan satu sama lain bagi pasangan artis yang sedang jatuh cinta atau pengantin baru. Tetapi lihat, nanti jika akan bercerai, maki-makian datang bertubi-tubi yang tidak datang satu persatu seperti mata-mata, tetapi satu batalion. El Historia Rock Pate. Sejarah berulang. Kisah hidup manusia itu dari adanya peradaban manusia hingga detik ini tidak luput dari keserakahan akan harta, perebutan wanita, dan konspirasi tahta. 3 ta, yaitu wanita, tahta, dan harta. Lihat saja kisah asmara yang pernah menghebohkan dunia. Banyak penulis yang menggoreskan penanya untuk melukiskan kecantikan Cleopatra 69-30 sebelum Masehi, yang kisah cintanya dengan Julius Caesar 100-44 sebelum Masehi, dan dilanjutkan dengan Mark Antony 82-30 sebelum Masehi, tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Layar lebar yang dibintangi oleh Elizabeth Taylor 1932-2011 yang berjudul Cleopatra memang luar biasa. Kisah berikutnya adalah Theodora, tokoh utama novel yang berjudul Wanita, tulisan Paul Wilman. Dan yang tidak kalah serunya adalah kisah Simpson dan Delilah. Kisah perebutan tahta bertaburan di mana-mana, dari setiap negara dan bangsa, menyimpan kisah-kisah sukses yang kadang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam dunia politik ada adagium Latin yang berbunyi, Hostis saut amicus non eis in aeternum, commode sua sunt in aeternum, yang berarti tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Bahkan kota Vatikan yang adalah sebagai kota suci tidak luput dari perebutan tahta ini. Brenda Ralph Lewis dalam Sejarah Gelap Para Paus, Kejahatan, Pembunuhan, dan Korupsi di Vatikan memperlihatkan kepada kita bagaimana intrik dan konspirasi mendominasi setiap kisah dari buku tersebut. Tahta untuk Rakyat, sebuah biografi yang mengisahkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX 1912-1988, menjadikan kisah optimis bahwa sang sultan tidak pernah menggunakan hak istimewanya bagi kehidupannya sehari-hari. Robert Harris dalam Impremium mengajak kita bahwa harta menjadi perebutan para senator. Cicero 106-43 sebelum Masehi pernah mengatakan, ikan itu mulai membusuknya dari kepala. Untuk itu, orang-orang atasan atau pimpinan yang korup harus kita penggal terlebih dahulu. Semua bisa dibeli dengan uang. Sejak zaman Romawi kuno, uang memainkan peranan penting. Maka muncullah istilah pecunia non olet yang berarti uang itu tidak pernah bau. Terjemahan bebasnya, siapapun suka pada uang. Bahkan dalam lelucon muncul kata uang yang maha kuasa. Nil Nabi Subsol. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Keserakahan, nafsu, dan perebutan tahta hingga hari ini menjadi primadona bangsa Indonesia. Opini-opini di media cetak dan elektronik yang berisikan bahwa badut politik pilihan rakyat
membanjir tak terbendung. Rakyat kecil jenuh dibuatnya dan cenderung apatis. Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Semoga Tuhan tidak salah memilih wakil-wakil rakyat. Menyaksikan para badut politik, kita bersama Cicero berseru, "O tempora, o mores." Oh, zaman apakah ini? Akhlak macam apakah ini? Ungkapan ini adalah kutipan dari sebagian pidato Cicero melawan Catilina 109 sampai 63 sebelum Masehi. Seorang politikus Romawi pada 8 November 63 sebelum Masehi, orang-orang yang pesakitan karena dituduh korupsi tidak merasa malu lagi. Dengan gagah perkasa mereka berani bernyanyi dan mengadakan konferensi pers O tempora o mores. Tetapi kita tidak perlu pesimis maupun apatis. Dalam keterpurukan masih ada harapan. Dalam mitologi Yunani, ada kisah menarik yang mengisahkan tentang kotak Pandora. Dikisahkan bahwa ada sebuah kota yang berisi berbagai malapetaka dalam bentuk makhluk kecil bersayap, warna coklat, dan kotak tersebut dihiasi oleh ornamen yang amat memesona, yang tentunya membuat setiap orang ingin membukanya. Pandora, si wanita itu ingin sekali mengetahui isi kotak tersebut. Keinginannya begitu kuat, padahal sudah diperingatkan supaya tidak membukanya. Tatkala kotak itu dibuka, keluarlah malapetaka, yakni segala macam penyakit dan tabiat buruk serta kejahatan yang mengobrak-abrik umat manusia. Penyesalan selalu datang terlambat. Pandora amat sedih. Sorak gembira serta merta berubah menjadi tangis yang tragis. Keluhan terdengar dari segala penjuru karena rasa sakit dan ketakutan akan kematian. Namun, bagaimanapun juga dalam hati para dewa muncul belas kasihan kepada umat manusia. Prometheus, dewa yang mencintai umat manusia dengan memberi api. Para dewa mengutus makhluk yang baik, yakni Harapan, yang ditugaskan untuk menyembuhkan luka-luka tersebut. Harapan kemudian terbang melalui jendela dan menjalankan tugas yang sama terhadap para korban lain untuk mengembalikan semangat mereka. Harapan, meskipun kecil dan sedikit, amat berpengaruh besar bagi kelangsungan hidup umat manusia. Situasi baru yang dialami oleh keluarga Charles Ingalls mengajak kita untuk merenungkan bahwa situasi baru itu perlu disikapi dengan baik dan optimis. Ke-10 novel, Rumah Kecil di Rimba Besar, Rumah Kecil di Padang Rumput, dan seterusnya, tulisan Laura Ingalls 1867-1957, semuanya penuh dengan tantangan, namun disikapi dengan semangat yang baru. Yesaya pernah menulis, "Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dari rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" Kita sudah masuk tahun baru 2012. Tahun yang baru ini, kita berniat untuk membuka lembaran baru setelah kotak dibuka oleh wanita yang bernama Pandora. Niat-niat dan rencana-rencana baik sudah saya programkan. Saya akan berusaha untuk lebih baik dari tahun yang kemarin. Tetapi, seandainya tahun ini ada kesalahan dan kekhilafan, saya boleh berkata, kan kesalahan sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Dan saya tambahkan lagi, Nil Nabi Sipsole, tidak ada yang baru di bawah matahari. Bersama orang-orang Papua, saya akan berkata, itu sudah. Demikian cerita yang bertema baru yang saya bacakan. Jadi semua ini itu fix dari bukunya, dan saya hanya membacakannya dan membantu kalian untuk tidak bersusah payah membacanya lagi, dan cukup mendengarkan saja. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Bye bye.